Kalau di sini kita akan coba menggunakan Odoo untuk diimplementasikan di perusahaan jenis reseller software ya. Nah, kita udah install Odoo-nya ya, seperti di video sebelumnya. Lalu kita akses saja di sini. Kalau di localhost masih di laptopnya, terus kita pilih manage database. Nah, di sini saya udah buat beberapa database, tapi karena kita mau bikin buat untuk si reseller software, kita create database baru ya. Nah, ini kalian bikin aja master password kalian sebelumnya, terus di sini kita bikin database-nya. Di sini kita bebas ini bikin admin aja. Kita kasih password, saya kasih password satu aja ya untuk tes. Nah, di sini pilih Indonesia. Kalian pilih Indonesia. Terus kalau mau pakai demo data, tapi kalau kita mau bikin kosongan, kita tuliskan ini. Kita tunggu prosesnya. Jadi ini sedang membuat database baru ya. Yang tadi namanya itu kita kasih reseller software. Kita tungguin aja. Nah, di sini udah proses ke database. Nah, di sini kita langsung diarahin ke login-nya. Dan di sini database sudah terbentuk. Kita login, kita akses. Dari password 1, kita login. Nah, kalau udah benar, nanti akan masuk ke
Kita tungguin nanti harusnya masuk ke indeksnya. Nah, di sini dia langsung masuk ke depan. Nah, di sini di X ini kalian pilih industri. Nah, di sini pilih yang software reseller. Kalau kita terima dulu infonya, nanti kita bisa, nah ini untuk dimana di sini nih Odoo ini sudah membuat suatu pakem ya, maksudnya untuk jenis industri software reseller itu apa-apa aja modul yang akan digunakan si perusahaan seperti ini. Industri, remote. Nah, nanti di sini modul-modul yang akan install itu apa nih? Knowledge, ada project, nah subscription, disclaimer, planning, terus modul sales, employee, invoice accounting, forecast. Nah, kita coba pilih ya, kita aktifin, kita install ya. Kita install aja nanti di sini. Nah, di sini ini sama seperti di website Odoo resminya nih, nanti akan ada ini nih, timesheet, sales, purchase, subscription, project. Nah, kita langsung, kalau kalian lihat di sini masih kosong, nggak ada modul apa-apa. Cuma ada satu menu apps sama setting. Kita aktifin aja yuk. Lalu kita pilih install. Ini lagi proses install ya. Kita tungguin aja. Masih loading nih guys ya. Masih loading, kita tungguin. Kalian boleh bikin kopi atau bikin teh atau ya kayak saya yang lagi lihat handphone aja. Nah, ini udah mulai ada penampakan. Udah ada progress. Oke, ini harusnya udah selesai karena udah rel putih. Kita tungguin finishingnya. Nah, di sini nanti kita akan coba buat ini yang nama perusahaannya, terus beberapa fungsi modul-modul yang otomatis terinstall gitu. Kita sambil lihat modul-modulnya. Kita review sedikit. Oke, di sini ya udah jam nambah ya. Ini ada discuss itu untuk ngobrol atau chatting. Ini juga ada meeting di antara Odoo nih. Ini bisa kita meeting menggunakan Odoo. Mungkin kalian kalau Zoom bisa Odoo, meeting dengan kolega-kolega yang pakai sistem Odoo-nya. Di sini kita bisa ngechat juga ya. Nah, kalian tambahin aja di sini karena administrator doang, berarti kita masih administrator doang bisa chat. Jadi bisa di message nih, di chatting.
terus ada to do ini ya to do list. Nah, kalian mau bikin catatan ya. Nah, ini ada ini apa progresnya. Ini new, backlog, in use, in progress, spesifikasi dan atau development, itu use testing. Nah, ini kayaknya progress untuk karena resource software ya. Ini kalian kalau mau bikin kayak aja. Nah, jadi ini kita ada new request, nanti kalau misalnya dibikin baru ke new aja. Kalau mau ditaruh ke backlog, digunakan progress spesifikasi seperti itu. Nanti sampai dia dan ya, sampai dia dan atau ada di tahap development. Nah ini pipeline ini bisa kalian edit atau delete ya. Edit, nah kalian bisa kasih nama atau kalian delete sini. Jadi nanti nih misalnya nggak perlu deh, gua nggak perlu testing deh, nggak perlu karena nggak testing, udah nanti ini juga nggak usah. Gitu. Jadi hanya sampai tahap dan aja karena gue nggak perlu banyak-banyak gitu kan pipeline-nya, udah tinggal bikin aja. Nanti misalnya ke prospek new nanti sampai kalian dan sama kalian bisa bikin catatan deh. Mungkin kan kita ada catatan penting atau to-do list ya dibikinnya di sini nanti sampai dan ini sama kayak Google ini ada Google Note ya itu. Nah ini ada license nih. Nah, ini license. Nah, ini aku juga baru tahu ini mungkin karena jenis industrinya kita pilih reseller software. Nah di sini kita bikin ini dia project ya, buat project ya timesheet ini. Nah misalnya customer kita pilih project baru. Oh iya benar. Ini juga pipeline ya. Mungkin kayak model-model CRM. Ini kita bikin untuk software ini apa-apa aja nih lembar-lembar kerjanya nih. Mungkin kalau teman-teman yang pakai Trello mungkin tahu ya. Ini nanti geser-geser di timeline-nya sampai di mana untuk si project customer A ini. Misalnya ini di stage barunya bikin janjian misalnya nanti ini license ternyata di sini software ini di project dia di project ini buat untuk ini nih Pak, masukin license di custom gitu ya, misalnya office. Coba ya, lihat contohnya ini aja. Oke, jadi kalian bisa ambil template ini aja guys nih. Misalnya desain ini. Oke. Nah, ini buat untuk industri software ini bisa ambil contohnya aja. Memang ini modul baru juga ya, aku baru lihat nih ya. Otomatis modul itu nyediain buat untuk industri software. Oke, ini untuk license saya. Nanti kalian ambil contoh aja ya, contoh.
Ini untuk ngurus lisensi, ini lisensi si customer-nya. Kalian bisa coba aja sih. Pasti bikin ya. Coba ya. Oke, ini sama sih yang juga ini. Ini gue bener-bener baru nih ya. Nanti coba kita oprek lagi nih. Lisensi terus kita ke kontak. Kontak ini daftar-daftar kontak ya. Ini bisa jadi kontak karyawan kita ataupun rekan kerja atau rekan bisnis atau customer atau vendor ya. Dimana di sini kalian bisa bentuk individu atau company. Nah, kalau company misalnya ini PT-nya nomor ini atau individu nama. Buktinya misalnya ini kita bikin kasih alamat di mana, dia nama perusahaannya apa, PT Badai Angkasa. Jadi ya, kita klik aja PT Badai Angkasa. Terus di sini kita save. Oke. Nanti kalau kita klik kontak, dia udah nambah. Dan otomatis PT Badai Angkasa juga nambah nih guys. Karena dia jadi company. Nanti tinggalkan lengkapnya, terus nomor panggilannya, nomor telepon, mobile, email, website. Jadi ini nggak mandatori nih. Jadi kalian kosongin boleh, cuma lebih bagus lengkap. Nah kalau di sini ini untuk di PT Badai Angkasa ini kontak personnya ada ini si Pak Budi, atau kalian bisa tambahin lagi yang baru nih untuk kontaknya, namanya siapa, alamatnya lagi seperti tadi. Nah ini di sini kalau untuk apakah kita punya sales di perusahaan kita, terus kalau dia bentuk ini kan bentuk sales, TOP term payment-nya berapa hari, terus kalau dia vendor payment term-nya berapa hari. Nah pembelinya siapa nanti dari internal kita, dan ini juga nggak mandatori, jadi bisa dikosongin juga. Kalau sudah kalian save aja. Oke, ini untuk kontak. Nah ini untuk sales, ini modul sales yaitu penjualan. Ini ada 4 ini wizardnya, di mana ini kita harus set up nama perusahaan kita bikin ya. Nama perusahaan kita di company ini kalian kasih nama aja. Oke. Di sini kasih alamat perusahaan, tax ID, company ID nih, ini apabila ada nih, tuh ini nomor registrasi perusahaan di pemerintahan nih. Ini currency-nya mata uangnya bisa pilih ada USD karena kita Indonesia pakai IDR, terus nomor telepon perusahaan, mobile perusahaan, email perusahaan. Kalau sudah kita save. Nah nanti di sini akan ada keterangan bahwa ini sudah set up, sudah create untuk dokumen layout. Kalau kalian mau customize, nah nanti bentuknya seperti ini guys. Ini logonya nanti kita bikin, logo perusahaan kita tambahin. Nah ini saya belum ada isi ya, jadi nggak kita tahu logonya, bisa pilih ini kalau mau pakai background. Nah ini nama company detail. Nah, ini di sini nanti nama perusahaan ini negara Indonesia, ini
Ini alamat customer-nya, penagihan ini ya, invoice-nya penagihannya. Nomor invoice, ini tanggal invoice terbentuk seperti ini, preview template-nya. Nah, ini A4 format kertasnya. Ini kalau kita ada footer nih, atau pakai tagline. Nah, terus footernya, pembayar. Seperti ini deh. Terus kita, nah di sini kan kita lihat nih, payment term 30 hari. Nah, kalau kita save, oke, save. Kita coba lihat. Kita klik aja loh, klik. Nah, di sini nih ada ini tagline perusahaan, ini footernya nih. Oke, seperti itu ya untuk bikin dokumen layout. Nah, ini order confirmation kita set lagi payment-nya, yaitu kita elektronik ya. Ini bisa kredit, debit, PayPal, tapi yang umum untuk elektronik aja kita apply. Ini kita mau lihat sampel quotation ini, udahlah ini tuh udah oke nih. Berarti semuanya udah sesuai, kita close aja nih biar nggak mengganggu. Oke. Nah, di sini kita bikin contoh quotation. Nah, customer-nya siapa nih? Kepada yang kasar tadi ya, atau langsung ke Pak Budi juga bisa, PT yang kasar juga bisa. Di sini kita masukin produk. Nah, ini kita karena belum ada produknya guys, jadi kita bikin new lisensi. Nah, ini bisa kita jual, kita bisa beli. Jadi ini kita bisa beli ini nanti, ini kita bisa beli ini nanti masih di pool procurement untuk pembelian barang. Bisa ini kita kalau jual. Nanti di sini kita lihat tipenya, apakah consumable apa service. Kalau service itu layanan, karena kita bentuknya barang ini ada kita consumable. Terus ini kita pilih quantity itu berdasarkan pesanan order. Nah, ini ininya ya Pak, ukuran unitnya, maksudnya apakah unit, kilogram gitu. Si produk ini berbentuk apa barangnya, apakah unit, pos, unit kaki, gram, apa berat. Kita pilih unit. Nah, harga jualnya berapa? Kita bikin 20 juta. Oke, di sini langsung ada pajak langsung ini 11% sesuai dengan pajak Indonesia atau pajak penjualan. Terus kita bisa modal pembeliannya 15 juta. Jadi kita dapat untung 5 juta ya buat dari si AutoCAD produk ini. Terus produk kategorinya kalian bisa atur ya. Ini bisa di lisensi aja bisa. Ini otomatis dibikin nih, karena saya nggak bikin kategori, berarti karena ini jenis perusahaan reseller software dia udah ada kategori sendiri license. Nah, kalian bisa lihat di sini cuma ada 4 kategori, itu all, umum, expense, biaya, bisa label, bisa dijual atau license. Ya. Ini kalau kalian ada internal referensinya, itu penomoran internal perusahaan. Ini kalau kalian mau pakai tempat barcode ya, dia nanti bisa ditembak dari barcode itu, nanti diisi kata barcode. Ini catatan aja, lalu save. Nah, di sini kita udah melakukan proses penawaran ke si PT Badai Angkasa. Nah, kalau sudah, kalian bisa send by email nih. Ini harus disetting dulu SMTV-nya, karena di sini saya belum bikin, jadi kita akan confirm. Terus kalian bisa print nih, bisa lewat email manual karena kita belum set SMTV, jadi bisa kalian print out dulu. Nanti ini kalian kasih ke customer kalian ya, kalian lampirin ya, orang sales tahu lah kata-katanya.
nanti file PDF inilah yang kalian kasih ke customer kalian untuk penawarannya. Nah, ini tadi memang nggak kita kasih logo ya, jadi ada tulisannya. Baiknya kalian upload logonya itu. Nah, ini sudah ada perusahaan kita, ini tagline perusahaan kita. Nah, ini penawaran kita. Payment termnya 30 hari itu sebagai informasi tambahan. Nanti customer bisa lihat nih untuk catatan rekeningnya. Oke. Ini jadi sales order ya. Ini udah jadi sales order nih. Tadi quotation-nya itu ini, sorry, quotation-nya nih. Quotation kita review. Nah, ini quotation-nya. Terus kalian bisa pilih di sini. Tadi udah kebentuk sales order ya. Ini quotation, jadi ada quotation. Coba. Nah, iya. Nanti ini quotation yang kalian akan kirim ya ke customer kalian. Oke. Terus kita ngetik lagi. Nah, jadi kalian bisa ke sini untuk lihat quotation-nya kalian. Ini kalian bisa lihat. Ini contoh ya, saya hapus saja. Kalau kamu memang menghapus yang salah, kalian pilih aja, terus kalian action, kalian delete. Oke, seperti itu. Oh, harus cancel dulu katanya. Jadi ada error ini memang harus dilihat ya. Nah, di cancel. Oke, ini mau kita hapus saja karena saya nggak langsung bikin. Itu hanya contoh dari segi keuntungan ini. Ini quotation kita tadi. Oke, terus kita ke order. Kalau udah kebentuk, nah ini dia SO3 ini kebentuk. Nah, ini kita kirim ke, kita lampirin buat pengiriman barang ini nanti ke customer-nya si PT Badaya Kasa. Nanti kalau memang udah terkirim, ada receiving, nanti baru create invoice penagihan. Nah, di sini ada yang kurang ini. Jadi si Odoo ini memang udah bikin modul-modul yang sesuai sama industri ini, tapi memang ada yang kurang itu apa inventory. Jadi pencatatan yang nggak ada. Jadi ini perlu kita tambahin untuk inventory. Yang kita aktifin. Ini fungsinya tentu untuk pengguna itu stok, untuk ngecek stok logistik di gudang kita. Kita tungguin aja dulu ya. Kita install inventory. Jadi ini ada kurang inventory. Nah, udah putih ini udah 50% lah. Ini udah jadi. Terus, nah nanti kalau salesnya kita ini di sini nanti inventory. Nah, ini misalnya kita bikin order baru lagi SO4 ya, kita bikin si Badaya Kasa lagi, kita masuk produk kita lagi.
Get. Get. Oke, kita confirm aja 10 juta ya di lagi ini. Terus voice. Nah ini script and voice ini pilih regular, terus ada DP apa enggak, ini kita pilih regular ya, jadi tanpa DP kita create, kita confirm, nanti pilih register payment, bank, jurnalnya mana, jurnalnya bank, manual, nanti akan bertambah ini kita ya, jurnalnya. Oke. Ini preview PDF-nya aja. Nanti ini dikirim ke customer ya, ke invoice. Tapi ini kita udah ke post-it juga. Nah ini jatuhnya ke invoicing ya. Nah ini udah masuk ini, udah ke post-it dan udah kebayar. Nah ini di sini nih modul invoicing ini memang standar ya, dimana nah ini nggak ada cowoknya juga belum, jadi kalian harus install lagi ya. Dan di sini kalau saya udah ada nih udah 17 accounting buatannya si Odomet OM ya, Odomet. Nanti kalian bisa, nanti saya bikin dah kalau eksternal modul nih, coba kita bikin video terpisah, tapi memang secara default itu hanya seperti ini aja dan nggak kelihatan reporting accountingnya juga nggak ada, untuk setup coba juga nggak ada, jadi memang terbatas. Jadi kalian install aja nanti modul accounting yang free ada di Odomet, nanti saya bikin videonya bisa sendiri ya, jadi kita hanya berdasarkan bawahnya modul dulu yang standar ya. Jadi ini kita udah ada lakukan penjualan ke PT Badai Kasa sampai mereka pay, dan ini udah posting. Memang sekarang cara kontennya belum bisa kita lihat untuk defaultnya, cuma hanya lihat invoice doang. Nanti kita harus install modul tambahan misalnya resmi dari modul langsung atau pihak eksternal kayak Odomet. Nah di sini kita ada lagi ke dashboard dulu ya, nanti kita hanya sekilas juga, ini nggak terlalu dalam, tapi minimal kalian tahu lah untuk jenis perusahaan reseller software itu modul itu seperti apa secara singkatnya. Sisanya kalian bisa open sendiri lagi ya. Di sini dashboard itu buat analisa ya, buat ngeliat. Nah tadi kita udah ngebentuk nih 2 penjualannya. Nah, di sini ada revenue 80.000 keuntungannya itu. Ada 2 order. Nah, tadi udah jadi order quotation-nya. Nah di sini ini top sales-nya si administrator sudah melakukan penjualan nih 2 kali, yaitu di harga 20.000, jadi totalnya revenue saya ini 80.000. Nah itu dashboard, kategorinya lisensi, jadi ini kalian harus detailin lagi kategorinya ya. Kalau ini kan general lisensi, maksudnya bisa strip AutoCAD. Nah kalian kelompokin lagi lah kategorinya. Oke, nanti di purchase juga ada nih, belum ada pembelian. Ini list vendor belum ada karena kan tadi kita hanya bikin customer ya.
transaksi di customer yang sebagai sales belum berjalan. Oke, kita invoicing tadi udah ya. Jadi secara ini umum itu modul invoicing itu ini ya, ada kita create invoice manual. Nah, ini kalau yang ini tadi itu otomatis dari penjualan tadi ya, yang tadi kita bikin nih 60 juta yang pemesanan 3 unit nih. Nah, 3 unit. Nah, 3 unit sih lisensi AutoCAD. Kalau kita bikin manual bisa dari sini. Nah, nama customer-nya siapa. Nah, ini harus tahu nih dari invoice yang mana nih, karena nggak ada gantungan jadi kosong ya. Nanti kalau ada gantungan dia bisa dipilih. Nah, produknya apa aja. Nah, seperti ini nih. Ini nggak mandatory tapi kalian bisa lengkapi. Oke. Kalau udah di confirm aja ya. Terus di sini ada credit note. Ini kalau kalian mau bikin, terus payment manual juga ada atau yang sebelumnya kata di sini. Nah, ini kalau mau bikin produk baru bisa di sini juga. Bikin customer baru. Nah, ini fakturnya ini juga bisa kalian bikin sini. Nah, nanti tinggal di download di Excel aja. Export download di faktur ya. Ini vendor nih yaitu bill tagihan. Ini kalau kita ada tagihan sama vendor ya. Ini ada refund juga. Ada juga settle nih, nanti di sini gantungan ini. Terus masuk ke payment nih, ke vendor. Kalian bisa bikin new. Ini untuk penambahan bank account. Ini kalian di sini. Ya. Terus nanti produk juga ini produk yang bisa untuk vendor nih kalian bikin. Di sini kalau dia ada vendor listnya, ini untuk jenis produk yang dijual nih, jenis produk untuk dibeli. Yang tadi itu sama lah ya. Oke, nah ini reporting ya. Ini reporting untuk invoicing, configuration. Jadi ini umum aja ya, saya nggak terlalu banyak operate dulu. Nanti ada tips and trick aja, saya bikin untuk CO2. Vendor kita bikin ya, coba Microsoft. Nah, kita bikin satu vendor Microsoft. Kita isi alamat lengkap nanti. Oh, ini udah otomatis karena dia tercatat ya di database auto. Kita langsung save. Di sini kita punya satu vendor Microsoft. Nah, kalau kita ini kalian lengkap aja nih. Siapa pembelinya di internal kita, payment atau apa. Kita beli. Karena kita nggak jual ke Microsoft, kita beli. Jadi yang kolom purchase ini kita isi. Nah, ini barcode mau pakai nomornya kita belum isi juga ini modal perusahaannya. Nanti bisa diisi di Microsoft Sales, misalnya serba lebih. Nah itu kalau untuk modul invoice ini nggak ada fiturnya, jadi harus install yang tadi yang eksternal lagi. Si Odomet itu udah lumayan lah, walaupun belum terlalu lengkap karena memang gratis ya. Jadi kita bikin. Nah terus nanti kalau udah ke situ nanti kita di purchase pembeliannya jadi lompat-lompat nih karena memang relate ya. Nah kita kalau mau ini bisa minta quotation dulu dari si Microsoft. Ini produknya apa dia? Karena ini dia nggak mungkin jual AutoCAD ya, Office 365. Oke, nah, bisa kita beli. Ini costnya berapa ini? 10 juta. Save close. Nah,
ada pembelian 80 lah. Oke, terus kita kena pajak ya 10%. Udah. Nah, kalau kita udah share TV, kita share by email ke Microsoft, atau kita bisa print PDF-nya buat kita lampirkan email. Nah, kalau udah kita confirm order aja. Nah, di sini udah confirm, nanti Microsoft akan kirim barang nih ke perusahaan kita nih. Nah, kalau udah dapat nih barangnya, orang udah terima, nanti receipt produk. Nah, di receipt produk udah sesuai, udah diterima. Nah, kalau ini kalau memang 80 langsung validate, kalau misalnya parsial 60 nanti akan ada back order ya. Nah, back order coba kita validate. Nah, ada back order dia. Jadi kekurangan 20 lagi gitu. Nah, kita lihat di sini di PO-nya. Jadi supply produk. Nah, ini back order teman-teman. Ini ready dia. Nanti ready. Jadi ini 20 kalau udah kali kita validate. Jadi udah lengkap. Nah, ini udah lengkap. Kalian mau beli label bisa. Ini kalau rusak ya dikembalikan. Nah, kalau udah nanti akan dicek sama orang procurement. Nanti akan dibikin kalau udah sukses semua. Di sini mereka ya procurement-nya itu nah ini statusnya waiting bill nih, jadi harus dibikin waiting bill. Jadi ada penagihan nih. Nanti akan masuk ya penagihan dari Microsoft. Nah, kalau udah masuk bagian perusahaan kita yang procurement bikin bilangnya lah supaya diterima sama orang AP-nya perusahaan kita yang di bagian finance. Nanti mereka akan bikin bill. Nah, nanti tinggal ini aja kalau memang ada mau dilampirin ininya di sini bisa di message ini di log message. Kalau untuk lampiran billnya ya nanti tinggal masukin aja nomor billnya dari si Microsoft berapa. Ini vendor bill kita ini internal tanggal billnya misalnya hari ini kalian lengkapin ya, lalu di confirm aja. Nanti pas sudah confirm nanti orang finance akan register payment, nanti akan dibayar free payment itu. Nah, jadi udah kita jalani kita penjualan sama pembelian. Nah, terus kita coba ya ada lewat project ini. Oke, berarti yang tadi license ini itu bikin project di sini. Nah, ini tadi makanya tadi karena memang ini baru banget modul, ternyata dia kelempar ke project di mana nanti di sini itu kita ada project. Nah, udah bikin lagi nih ya pipeline-nya. Jadi proses projectnya sampai nanti dia sketch di editing atau mau tambahin kan itu aja sama aja sih. Ini cara kerja sama kayak to-do list lah. Oke, itu ternyata license. Ini sama kayak bikin Trello ya atau Asana gitu. Ini timesheet ini jadwal. Yang misalnya ini ada mau kemana nih timesheetnya, dia mau sih kunjungan lah. Jadi dalam artian nih buat dihitung bahwa dia hadir untuk HR, dia nggak di kantor tapi dia ada prospek atau dia ada training, jadi supaya tetap dihitung secara penggajian itu masuk ya. Nanti bikin new aja di sini langsung kalian kasih tanggal berapa, projectnya apa, di sini udah ada di. Nah, ini untuk orang marketing ini ya. Jadi ini udah ada nih. Tadi yang di project tadi dia internal juga internal. Ini jenis tasnya apa ini aja nih kita lihat. Nah, kalau nggak ada kalian tambahin aja nih ya.
ini yang bawahnya Odoo ini udah ada meeting, kali ini kalian tambahin aja prospek misalnya. Ini detail kalian isi deadline kapan segala macam. Kalau ada saya plus bikin tas baru prospek, deskripsinya apa, terus di set. Oke, terus email marketing ini untuk Blast ya, Blast nanti harus pasang SMTP nih guys. Ini subjeknya apa, ini spelling listnya siapa aja nih. Oke, ini bikin grupnya, harus bikin tambahin, kasih awal guys, kosong. Ini udah masuk nih, kita di administrator atau kalian cari di sini. Oh, ini contohnya, klik aja. Email bodinya, ini penerimanya. Nah ini ambilnya dari kontak atau mailing kontak ya, atau ada mailing list atau ini juga harus siap nih. Paling umumnya nanti harusnya penerimanya mailing list itu newsletter. Ini ditambahin nih tadi, tulis nanti. Nah ini masuk kemana? Oke. Nah, kalian tambahin di grup mailing listnya. Ini ditambah berarti si administrator akan menerima ininya ya. Ini marketing kita. Oh, di sini mailing list di sini di menu atas ini. Kita tambahin apa baru bisa. Ini grupnya baru, grup penerima ini. Ini untuk reportingnya. Ini kan tes. Oh, ini sudah kita buka ya. Nah kita kirim. Itu tadi harus ini ya, SMTP lagi nih karena email. Oke, berikutnya survei. Ini teman-teman kalau ada bikin untuk customer kalian ya survei, dan ini harus dipublish lah. Odoo-nya kalian ini harus di cloud, bisa diakses publik, nanti bisa bikin surveinya. Nah ini bisa pakai 4 template di bawah di Odoo ya buat membantu kita. Nah kalau survei, ini ada beberapa model survei nih, pertanyaannya. Nah ini titelnya, tipenya itu multiple choice, value, numerical value, terus bentuk matrix. Nanti kalian bisa tambahin di sini question and sectionnya ya. Bisa bagaimana produk. Nah ini tipenya bisa data matrix itu. Oke, baru jawaban ini. Guru. Ini kalau untuk bikin kita tes. Nanti si customer akan lihat nih contoh survei yang harus start survei aja. Nah di sini tadi kita bikin nih. Nah ini belum masuk karena belum bisa sampai ya ini subjeknya expert lagi ya. Oke. Nih tuh berapa lama sampai nanti yang bagian produk continue. Oke, ini 6 bulan, 8 bulan. How many? Tertiga lah kemudian. Nah ini tadi contohnya kalian aja sini.
Nah, di sini likely. Nah, oke buruk gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bikin survei nih ke customer kalian pakai si modus survei keren-keren ini. Kalau udah selesai dibuka lagi aja. Nah, oke, bukan keren ya, udah keren. Ini tadi proses sudah inventory nih buat untuk lihat pencatatan kita. Di mana ini ada satu delivery order nih yang ini barang keluar, yaitu apa kita jual untuk ketiga itu tadi. Nah, ini yang tadi kita bikin penjualan 3 unit ya. Kalau memang udah divalidate, nanti akan dikirim sama kurir ke customer range kita, yaitu si Badai Angkasa. Oke. Kalau ini nanti kalau memang ada masalah produk rusak dari customer, nanti pas mau kita kesana kita return buat kita ambil barang kita, kenapa? Nah, kita return ini kembali ke gudang kita. Nah, lalu kita bisa cancel ya, nggak jadi kirim, jadi nol. Oke, untuk produknya itu ini kan ini dashboardnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih yang receipt berapa atau yang receipt. Nah, ini dari Badai Angkasa nih masuk lagi nih karena cancel nggak jadi dikirim. Ini bacanya ya. Terus delivery itu yang kita kirim keluar tuh. Ini berapa unit? 3 unit tadi keluar. Ini untuk isikan inventory secara fisik nih. Nah, ini buat stock of name ya teman-teman ya. Stock of name. Ini bisa dilakukan di sini. Adjust ya. Ini scrap buat untuk produk yang udah masa expire tapi harus dikeluarin dari stok biar nggak dihitung sebagai stok lagi atau scrap. Nah, ini produknya kita. Tadi kita udah ada ini ya, open AutoCAD-nya. Di sini kalian bisa lihat ini nih, statusnya nih. In out-nya in 0, keluar 1. Karena ini kita udah dijual 1 itu di nomornya. Jadi ini referensinya itu keluar gudangnya ya. Ada satu transaksi dengan menjadi 3 screenshot. Oke, seperti itu. Ini move-nya ya, move. Ini move story. Terus udah, ini reporting aja nih stok. Tidak ada stok, tunjukin. Kita nggak ada stok. Ini story keluar udah, itu valuasinya. Nah, ini contoh izin umur ya. Ini kalau kalian perlu ya. Nah, ini nanti settingan ini ada di video sebelumnya. Coba kalian tonton yang udah 17 ya. Atau kayaknya gue belum. Nanti kita coba by modul deh konfigurasinya. Oke. Nah, ini employee ini karyawan. Jadi kalau kalian ada karyawan Joni, alamat di mana, isi lengkap lah. Ini work information-nya, terus jam kerjanya, private-nya itu information, nomor telepon, di plat mobil tuh, berapa lama kerja ini kalian lengkapin aja nih. Work permit-nya sampai tanggal lahir, nationality, kalau udah kalian set. Nah, inilah karyawan yang kalian ini list-listnya. Oke, kita udah selesai ya teman-teman ya. Untuk bikin ODU untuk perusahaan reseller software kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan ODU 17 community ini untuk perusahaan kalian yang bergerak di reseller software. Seperti itu. Nanti kita coba open lagi ya untuk jenis usaha lain, dan kalau ada pertanyaan kalian yang memang pengen tahu, silakan di komen, nanti aku bantu bikin videonya. Kalau kalian ada masukan juga, salah-salah kata saya atau ada yang salah penjelasan, silakan komen. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, share.